Terima kasih rekan-rekan media. Semua yang kami lakukan dari PSSI sendiri selalu mendorong transparansi, tetapi semua juga ada tolak ukur dan check and balance. Itu yang kita jaga. Kita membangun sebuah ekosistem besar. Tadi disampaikan, kita dengan Liga PSSI jalan seiring. Tapi memang main fokus kita tim nasional. Tapi bukan berarti kita tidak membangun supporting system buat sepak bola nasional. Kita mendorong yang namanya pembangunan dari grassroots. Nah, grassroots juga supply pemainnya ya salah satunya ke liga dan tim nasional. Tetapi grassroots ini nggak ada hubungan sama liga. Karena ini SSB yang dikelola oleh kecintaan ya orang-orang di bawah yang membentuk sekolah-sekolah itu. Lalu juga ada kompetisi-kompetisi yang dijalankan sesuai dengan strategi besar di PSSI, Piala Suratin, Piala Pertiwi yang dikerjasamakan juga dengan private sector. Nah, ini semua ekosistemnya termasuk NDRC. Jadi bukan berarti kita tidak peduli dengan pemain, tidak peduli dengan klub, tidak peduli, bukan. Tetapi kita mengambil posisi yang memang berbeda selama ini. Kita mendorong keseimbangan ekosistem yang kita bentuk, termasuk NDRC ini. Nah, NDRC ini tadi sudah dijelaskan. Untuk sebagai check and balance juga ketika ada isu mengenai pemain dengan klub, klub dan lain-lainnya. Dan kami kenapa mendorong NDRC dan ini baru 5 di dunia. Kan patut bangga. Bahkan mungkin Pak Sekjen kita kemarin bicara-bicara ini kecepatan juga. Tapi nggak apa-apa, itu komitmen. Membangun sebuah ekosistem. Dan putusan NDRC ini wajib diikuti. Wajib. Kalau nggak ada aturannya nggak semua nggak, iya nggak bisa. Ini yang harus kita sepakati gitu. Sama teman-teman asosiasi pemain kemarin. Saya ini bukan berarti bertemu, kita berdiskusi, saya mau ngontrol asosiasi pemain, tidak. Kalian bagian daripada ekosistem yang kita mau bangun. Nah, tinggal kita apa yang kita mau perjuangkan untuk berapa tahun ke depan. Salah satunya ya mengenai dana pensiun yang sudah terjadi di Eropa. Tetapi kan kita mesti juga bicara dengan stakeholder lain, stakeholder pemerintah, karena di pemerintah sudah ada sistem yang namanya dana pensiun dan jaminan kesehatan. Nah, seperti apa duduknya? Karena itu salah satu yang kita dorong di yayasan juga ya, kenapa memberikan kesehatan kepada ex pemain timnas itu hanya quick win awal. Sebelum kita bermimpi punya dana pensiun besar untuk para pemain sepak bola. Nah, NDRC ini kembali karena hari ini press conference. Kami dari PSSI mendorong transparansi, check and balance secara terbuka karena ini negara demokrasi, tapi semua harus terukur. Bukan pokoknya, bukan sesuatu diskusi yang tidak waras. Nah, disinilah NDRC juga bagian komitmen PSSI membangun ekosistem itu, dan kami dari PSSI mendukung penuh NDRC karena ini langsung lahir dari rahimnya PSSI ya bersama FIFA, dan saya berharap ya ini benar-benar keputusan yang harus diikuti dan kami akan siap mengawasinya gitu Pak Sekjen ya gitu. Terima kasih Pak Ketum. Mungkin selanjutnya dari Pak Sekjen atau Pak Ferry mau menyampaikan tanggapan, silakan. Iya, terima kasih Pak Ketua Umum PSSI. I-League, Liga dalam hal ini tentunya melihat NDRC ini sebagai satu pilar penting untuk menciptakan iklim yang profesional, ya, tentunya adil dan bertanggung jawab
NDRC ini merupakan satu badan yang menjadi satu badan yang sangat strategis, di mana nantinya hak-hak dan kewajiban dari para pelaku sepak bola, baik itu pemain, ya, kemudian pelatih dan sebagainya, juga akan transparan dan bertanggung jawab tentunya. Sehingga ke depan sepak bola Indonesia akan menjadi satu sepak bola yang lebih profesional dan sangat akuntabel dengan adanya NDRC ini. Buat Liga, sekali lagi terima kasih. Ini merupakan satu langkah yang sangat positif dan sangat bagus untuk bisa sama-sama kita melihat bahwa industri sepak bola ke depan juga pasti akan jauh lebih baik dari titik awal atau kilometer hari ini. Terima kasih. Bang Jupe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Ketum, Pak Sekjen dan Pak Ferry, Mas Togi. Kami dari APPI sangat mengapresiasi keseriusan dari PSSI terhadap NDRC ini, karena dengan adanya NDRC dan diakuinya NDRC oleh PSSI, kita itu merupakan kepanjangan tangan dari FIFA yang pada akhirnya pemain sampai saat ini bisa memiliki kepastian hukum. Gitu. NDRC merupakan terobosan besar dari APPI sejak 2019. Kita fokus pada kepastian hukum yang akan didapat oleh pemain. Itu. Dalam proses di NDRC sebenarnya untuk proses sengketa yang terjadi antara pemain dengan klub itu kita tidak serta-merta langsung melakukan laporan ke NDRC, karena prosesnya tuh banyak, mulai dari kita korespondensi dulu, kita komunikasi dulu dengan klub, dengan pemain, sampai kita ada proses negosiasi, dan kalau kita sampai buat surat menyurat itu, kalau memang prosesnya tidak ada komunikasi yang terjadi dengan baik antara pemain dengan klub. Pada intinya apresiasi kami yang sebesar-besarnya untuk PSSI dengan diakuinya NDRC, kita di bawah naungan PSSI yang sekarang. Kedepannya kalau memang terjadi masalah antara pemain dengan klub, kita sudah memiliki kepastian hukum. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jupe. Sebelum kami buka untuk pertanyaan, saya akan menyampaikan dulu kira-kira NDRC ke depannya dengan dukungan PSSI apa yang akan dilakukan. Jadi NDRC ini sebenarnya adalah forum yang netral. Jadi dia bukan hanya berimbang berat sebelah misalnya hanya untuk forum pemain, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat RSTP FIFA, kalau kita lihat DRC FIFA, sebenarnya NDRC ini adalah forum perlindungan untuk klub juga. Karena mohon izin Pak Ketum, Bang Jupe, pemain yang bandel juga banyak. Klub yang bandel ada, tapi pemain yang bandel juga ada. Kalau lihat RSTP FIFA, putusan FIFA menghukum pemain juga ada. Jadi NDRC sebenarnya adalah forum yang netral. Dia memberikan perlindungan hukum bukan hanya kepada pemain, tetapi juga sebenarnya kepada klub. Klub terhadap pemain, pelatih, atau klub dengan klub seperti yang tadi Pak Ketum sampaikan. Karena di situ ada yang namanya training compensation dan solidarity mechanism yang kita belum ada, tapi di beberapa negara lain sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mencapai tadi yang disampaikan Pak Ketum, ekosistem perlindungan, NDRC Indonesia juga akan memulai meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada klub, kepada pemain, dan kemudian kepada pelatih mengenai apa itu NDRC, mengenai sistem yang berlaku di dalam NDRC, karena kita mengikuti RSTP yang ada di FIFA, tidak sepenuhnya mengikuti hukum Indonesia. Nah, ini akan dilakukan melalui apakah member development workshop atau melalui PSSI Classroom dan kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya. Nah, mungkin itu rencana NDRC ke depannya dan juga apa sih tujuannya NDRC. Karena sebelum terbentuknya NDRC itu penyelesaian sengketa antara pemain, pelatih dengan klub itu sporadis. Sama seperti ketika di RC FIFA di awal tahun 2000-an itu juga belum dibentuk, dia sporadis. Apakah ke pengadilan negeri, apakah ke pengadilan hubungan industrial dan lain sebagainya. Jadi NDRC ini memang adalah bentuk nyata dari
kemajuan sepak bola Indonesia dan pembangunan ekosistem supaya iklim sepak bola Indonesia ini maju. Kami bersyukur sekali didukung penuh oleh APPI, PSSI dan utamanya PT Liga juga dalam jalannya NDRC. Mungkin demikian.